Emang ganja bisa buat obat? Kita simak di Kacamata Rian Ernest. Baru-baru ini, ganja diperbincangkan kembali setelah viralnya 3 orang ibu dengan anak penderita cerebral palsy yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi agar negara kita segera melegalkan ganja untuk terapi medis. 3 orang ibu ini memiliki anak yang mengidap cerebral palsy. Menurut alodokter.com, cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. Pada tingkat paling parah, cerebral palsy dapat menyebabkan kelumpuhan. Penderitanya mungkin memerlukan peralatan khusus untuk bisa beraktivitas. Nah, Ibu Santi, salah satu penggugat ini merasa obat-obatan medis yang ada tidaklah membantu. Namun anaknya sangat terbantu dengan ganja medis. Namun kemarin Mahkamah Konstitusi memutus menolak usaha Ibu Santi agar anaknya dapat mengkonsumsi ganja medis. Putusan MK itu dilandaskan pada pertimbangan bahwa jenis narkotika golongan 1 mempunyai dampak paling serius dibanding golongan lain. Sehingga peruntukannya harus dilakukan dengan syarat ketat. Aturan Indonesia saat ini, ganja masuk dalam narkotika golongan 1. Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Itu kata aturannya. Undang-undang ini dibuat pada tahun 2009. Menariknya, menurut Erasmus Napitupulu dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, di tahun 2020 sudah mengeluarkan ganja dari daftar narkotika paling berbahaya yang tidak memiliki manfaat medis. Menurut Erasmus, harusnya negara kita bisa memulai riset tentang manfaat medis dari ganja begitu PBB mengeluarkan keputusan tersebut. Hal serupa juga dinyatakan MK dalam putusannya Rabu kemarin. MK mendorong penelitian ilmiah ganja medis. MK sendiri menunggu hasil yang valid dari pengkajian dan penelitian secara ilmiah. Selanjutnya, menurut MK, hasil pengkajian dan penelitian secara ilmiah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang di dalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan berkenaan dengan pemanfaatan jenis narkotika golongan 1. MK juga mengatakan meskipun pemanfaatan narkotika ganja telah digunakan secara sah dan diakui secara hukum sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, setidaknya di beberapa negara antara lain. Banyak nih, Argentina, Australia, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Israel, Italia, Belanda, Norwegia, Peru, Polandia, Romania, Kolombia, Swiss, Turki, Inggris, Bulgaria, Belgia, Prancis, Portugal, Spanyol, Selandia Baru, dan Thailand. Banyak ya. Namun, fakta hukum tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan parameter bahwa seluruh jenis narkotika dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua negara. Kata MK, hal ini disebabkan adanya karakter yang berbeda baik jenis bahan narkotikanya, struktur dan budaya hukum masyarakat dari negara yang bersangkutan, termasuk sarana prasarananya. Nah, kita dalamin soal ganja nih. Secara global, ganja adalah zat psikoaktif kedua yang paling umum digunakan setelah alkohol dan sebelum nikotin. Menurut Non-Representative Global Drug Survey tahun 2021, remaja dan dewasa muda lah yang paling sering mengkonsumsi ganja menurut survei itu. Pernah disebut sebagai obat gerbang berbahaya, tapi ganja telah mendapatkan lebih banyak penerimaan publik dalam beberapa tahun terakhir. Di semakin banyak negara, konsumsi ganja untuk rekreasi pun sekarang menjadi legal. Terakhir, Thailand. Pakar farmakologi dan farmasi klinik UGM, Profesor Zulis Ikawati, PhD, menjelaskan bahwa ganja bisa digunakan untuk terapi atau obat. Ganja mengandung senyawa kanabinoid yang di dalamnya terdiri dari berbagai senyawa lainnya. Yang utama adalah senyawa THC yang bersifat psikoaktif. Profesor ini mengatakan psikoaktif artinya bisa mempengaruhi psikis yang menyebabkan ketergantungan dan efeknya ke arah mental.
Lalu di ganja ada senyawa lainnya yaitu CBD yang memiliki aktivitas farmakologi tetapi tidak bersifat psikoaktif. CBD ini dikatakan Prof. Sulis memiliki efek salah satunya adalah anti kejang. THC, CBD. Apa bedanya? Menurut webmd.com, mudahnya adalah gini. THC di ganja bikin mabok. Tetapi kalau CBD itu akan membuat kita lebih tenang. Produk turunan ganja dengan CBD membantu orang yang radang sendi, diabetes, sampai multiple sclerosis. Suatu penyakit yang berpotensi melumpuhkan otak dan sumsum tulang belakang atau sistem saraf pusat. Menurut Prof. Sulis dari UGM tadi, dalam kasus yang viral untuk penyakit cerebral palsy, maka gejala kejang itulah yang akan dicoba diatasi dengan ganja. Prof. Sulis menjelaskan, CBD memang telah teruji klinis dapat mengatasi kejang. Kendati begitu, untuk terapi anti kejang yang dibutuhkan adalah CBD-nya, bukan keseluruhan dari tanaman ganja. Sebab ganja jika masih dalam bentuk tanaman, maka masih akan bercampur dengan THC yang bikin mabok tadi. Kondisi inilah akan menimbulkan berbagai efek samping pada mental. Dikatakan ganja medis, kenapa? Istilah medis ini mengacu pada suatu terapi yang terukur dan dosisnya juga tertentu. Kalau ganja biasa dipakai, misal dengan diseduh itu kan ukurannya tidak terstandarisasi. Tetapi saat dibuat dalam bentuk obat bisa dibuat ganja medis. Guru besar Fakultas Farmasi UGM ini juga menuturkan jika ganja bukanlah satu-satunya obat untuk mengatasi penyakit termasuk cerebral palsy. Namun masih ada obat lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kejang. Ganja bisa jadi alternatif namun bukan pilihan pertama karena ada aspek lain yang harus dipertimbangkan. Namun jika sudah jadi senyawa murni seperti CBD, terukur dosisnya dan diawasi pengobatannya oleh dokter yang kompeten itu, tidaklah masalah, tegas Prof. Sulis. Menurut Prof ini semestinya bukan legalisasi tanaman ganjanya karena potensi penyalahgunaannya sangat besar. Semua orang bebas tanam. Siapa yang akan mengontrol takarannya, cara penggunaannya dan lainnya. Walaupun alasannya adalah untuk terapi. Ya make sense juga. Oleh sebab itu, menurut beliau semestinya yang dilegalkan bukan tanaman ganjanya, tapi obat yang diturunkan dari ganja dan telah teruji klinis dengan evaluasi yang komprehensif akan resiko dan manfaatnya. Nah itu dalam negeri. Nah sekarang coba kita lihat manfaat ganja secara medis dari data luar negeri. Salah satunya menurut Peter Grinspoon dari Harvard Medical School. Pertama, meredakan nyeri. Zat cannabidiol diklaim bisa mengurangi nyeri kronis yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu minimal 6 bulan. Ekstrak ganja tak bisa mengobati sakit serentak seperti nyeri pasca operasi atau patah tulang. Kedua, mencegah epilepsi. Ganja diklaim bisa meredakan sindrom Dravet, jenis epilepsi yang hampir tidak bisa dikendalikan yang menyerang anak-anak. Ketiga, meredakan gangguan syaraf, terutama meredakan gangguan syaraf mata, otak, dan tulang belakang atau tadi multiple sclerosis. Menurut Peter, survei terhadap pasien mengklaim bahwa marijuana memungkinkan mereka melanjutkan aktivitas setelah minumnya. 4. Pelemas otot. Para pasien mengklaim kemampuan ganja dapat mengurangi tremor pada penyakit Parkinson. Kelima, mengatasi mual. Pada beberapa pasien ganja juga mengatasi mual dan penurunan berat badan. Bahkan pada veteran perang, ganja bisa mengobati glaukoma. Namun tidaklah sesederhana itu. Ada juga loh kerugian atau mudorot ganja di medis. Penggunaan ganja juga dapat menyebabkan gangguan kognitif jangka panjang, terutama pada orang muda yang otaknya masih berkembang. Fakta tersebut baru-baru ini diperkuat lagi oleh analisis baru dari 10 meta studi yang diterbitkan dalam jurnal Addiction. Analisis data dari 43.000 peserta menunjukkan bahwa keracunan ganja yang terjadi setelah mengkonsumsi THC dalam jumlah besar. Ingat kan, zat THC inilah yang memang akan bikin mabuk. Ini dapat menyebabkan gangguan kognitif ringan hingga sedang, mempengaruhi keterampilan pengambilan keputusan, kemampuan untuk menekan reaksi yang tidak pantas, atau mempelajari sesuatu dengan membaca dan mendengarkan.
Dan gangguan ini dapat bertahan di luar durasi keracunan. Tidak dapat disangkal bahwa penggunaan ganja juga dapat merusak otak orang muda karena otak frontal belum sepenuhnya matang sampai seseorang berusia pertengahan 20-an. Penggunaan ganja berat juga dapat memicu psikosis terutama pada remaja. Psikosis atau psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Alias sulit membedakan antara khayalan dan realitas. Sebuah penelitian di Eropa menunjukkan mereka yang ngeganja setiap hari 3 kali lebih mungkin mengalami episode psikotik dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kontak dengan ganja. Penggunaan THC yang bikin mabuk tadi secara teratur dan tinggi pada masa remaja juga dapat memicu kecemasan, gangguan bipolar, atau depresi, kata para ahli. Nah, agak panjang tapi itulah manfaat dan mudarat ganja untuk medis. Jelas masih perlu tes yang serius oleh pemerintah agar bisa ada pembuktian fungsi ganja untuk medis. Ini bisa dilakukan oleh Menteri Kesehatan kita Budi G. Sadikin dengan bergandengan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Biar jelas manfaat mudarat ganja bagi kesehatan agar ada solusi bagi para pasien yang membutuhkan alternatif pengobatan. Semoga ada jalan terang. Tapi pertanyaannya, apakah berani Menteri Kesehatan kita melakukan tes ini di saat kebijakan yang diduga bertentangan dengan moral akan selalu mendapat tantangan? Kita tunggu saja. Sampai jumpa di Kacamata Rian Ernest selanjutnya.